Bab 77. Sakit hati gadis CEO. Pagi harinya terdengar suara teriakan yang cukup nyaring berasal dari kamar Davin. Teriak Bella pura-pura terkejut. Davin yang tidur di sampingnya terbangun dari tidurnya saat mendengar teriakan Bella. "Apa yang kau lakukan di kamarku?" bentak Davin menyadari Bella berada satu ranjang bersamanya. "Seharusnya saya tanya sama Tuan, apa yang Tuan lakukan padaku?" teriak Bella pura-pura menangis. "Apa maksudmu?" tanya Davin bingung lalu ia merasakan badannya tidak memakai baju. "Tunggu, apa yang terjadi?" batin Davin mencoba mengingat kejadian kemarin, tapi nihil, ia tak mengingat apapun. "Kau sungguh brengsek Tuan, kenapa kau melakukan itu?" teriak Bella memegang selimut menutupi badannya. "Apa maksudmu? Aku tidak melakukan apapun," ujar Davin yang merasa tak melakukan apapun. "Tapi kenyataannya, Anda merenggut kesucian saya," ucap Bella dengan nada tinggi. "Padahal juga kamu udah enggak suci." Bella lanjut. Sebelum Davin menjawab, pintu kamarnya sudah terbuka secara paksa. Brak! Pintu didobrak oleh asisten Ken, dengan wajah yang cemas karena mendengar teriakan dari dalam kamar Davin. "Tuan, apa yang ucap asisten Ken terpotong. "Kenapa kau ada di sini?" tunjuk pada Bella yang pura-pura menangis sesenggukan. "Tunggu, apa yang sedang kalian lakukan?" ucap asisten Ken. Dengan nada tinggi ia merasa tak percaya saat melihat kejadian yang ada di depannya. Teriakan mereka bertiga mengundang seluruh mansion. Mendatangi mereka para pelayan yang juga melihat kejadian itu mulai berbisik-bisik. "Tunggu, ini tidak seperti kalian kira," elak Davin bangun dari ranjang mencoba untuk menjelaskan. "Terus apa Tuan? Kalian dalam satu kamar dan juga bertelanjang. Mau ngelak apa lagi Tuan?" ucap asisten Ken kecewa. "Jika nanti Nona Irene tahu pasti Anda habis dengannya," imbuhnya asisten Ken Davin. "Ada apa ini?" ucap tiba-tiba seseorang yang baru datang. "Irene," lirih Davin. "Abis sudah riwayatmu Tuan," batin asisten Ken. "Apa yang kalian lakukan?" teriak Irene pura-pura terkejut. "Sayang, ini tidak seperti yang kau kira. Aku sungguh tidak tahu bangun tidur sudah ada dia di sini," jelas Davin menunjuk Bella. "Anda mau mengelak dari kesalahan Tuan? Jelas-jelas kemarin saat tengah malam, Anda masuk ke dalam kamarku lalu Anda membawa paksa. Lalu, bohong." Bella tak meneruskan ucapannya, ia berpura-pura menderita. "Hehe, dengan begini mereka pasti percaya," batin Bella tersenyum licik. "Cukup, bubar semua kembali bekerja," tegas Irene lalu mereka mulai membubarkan diri. "Kalian pakai baju kalian, setelah itu susul aku di ruang kerja," ucap Irene meninggalkan mereka. "Sayang, tunggu," ucap Davin hendak menyusul Irene tapi dicegah asisten Ken. "Pakailah baju Anda Tuan, jangan buat Nona Irene tambah marah," ucap asisten Ken lalu ia melepas tangan Davin. Lalu ia pergi menyusul Irene. Davin yang mendengar ucapan asisten Ken langsung ia memakai bajunya, lalu segera menyusul Irene tanpa memperdulikan Bella yang masih di atas ranjang. "Akting yang sempurna, tinggal tambah bumbu jadilah rencananya perfect," gumam Bella menyeringai. Lalu ia memakai pakaiannya kemudian menyusul Davin ke atas. Di ruang kerja Irene duduk di kursinya, Davin duduk depan Irene bersama Bella, sedangkan duo asisten mereka berdiri di samping majikannya masing-masing. "Sekarang jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dari Bella dulu," ucap Irene datar. "Kemarin malam waktu saya tidur, tiba-tiba Tuan Davin masuk ke dalam kamar saya. Lalu ia menarik tangan saya secara paksa untuk mengikutinya. Saya sudah berontak tapi usaha saya sia-sia Nona.
Tuan Davin sudah merenggut mahkota saya, dusta Bella diakhiri air mata buaya. Itu semua bohong, aku tak pernah masuk ke dalam kamarnya, Bella Davin. Anda periksa saja di atas sprei Tuan, di sana ada noda darah, ucap Bella meyakinkan aktingnya. Oke, asisten Ken periksa sprei di kamar itu sekarang, titah Davin pada asisten Ken. Ia merasa jika sprei itu tak ada noda darahnya. Asisten Ken yang mendengar perintah Davin pun akhirnya turun ke bawah, memastikan apa yang dibilang Bella. Sampai di bawah asisten Ken menyingkap selimut itu, matanya membulat dikala melihat bercak merah seperti noda darah. Apa benar yang diomongin wanita itu? Yang aku lihat memang masuk akal. Tapi kenapa aku merasa kalau Tuan tidak pernah melakukan itu ya, gumam asisten Ken lirih menatap noda darah di depannya. Lalu asisten Ken mengambil sprei itu membawanya ke atas, agar semua orang melihatnya. Ceklek. Pintu ruangan terbuka. Bagaimana asisten Ken? Tanya Davin tak sabar. Tanpa menjawab asisten Ken menyodorkan sprei itu pada Davin. Lalu dengan rasa penasarannya Davin membentang sprei itu, matanya membulat dikala melihat noda merah yang menempel di sprei. Bella yang melihat raut wajah Davin yang terkejut tersenyum puas. Haha, untung aku sudah persiapkan semua dengan matang, batin Bella tersenyum tipis. Ini tidak mungkin. Kenapa aku tidak ingat sama sekali ya, ucap Davin membuat sprei yang ia genggam. Jelas bukan. Atau ada pembelaan lain Tuan Davin? Tanya Irene menatap tajam Davin. Davin menelan ludahnya kasar, kali ini Irene benar-benar marah padanya lalu ia teringat sesuatu. Kita cek CCTV di rumah ini pasti ada kan, ucap Davin tersenyum tipis. Kenapa aku bisa lupa jika ada CCTV, batin Bella merutuki kebodohannya. Mohon maaf Tuan Davin, kebetulan CCTV di mansion ini sedang dalam penambahan sistem, jadi untuk sementara waktu CCTV mansion ini mati, jelas Irene. Untung alam berpihak pada gue, batin Bella bernapas lega. Mati, lirih Davin mengusap wajahnya kasar. Tapi aku tak pernah merasa melakukannya, bantah Davin. Bagaimana bisa Anda mengatakan itu Tuan, ucap Bella menatap Davin. Aku memang tidak melakukannya, bentak Davin. Kau keterlaluan Tuan, ucap Bella mulai meneteskan air matanya lagi. Atau jangan-jangan kau yang menjebakku. Sarkas Davin menatap tajam Bella. Bella yang ditatap tajam Davin, nyalinya menciut tapi semua itu ia berusaha menepisnya. Anda jangan memutarbalikkan fakta Tuan, marah Bella. Cukup kalian berdua diam, bentak Irene. Dengar baik-baik, Davin kau harus bertanggung jawab atas kelakuanmu pada Bella, ucap Irene tegas. Kapan lagi bisa ngerjain dia kan? Lagi pula mana mungkin aku membiarkan orang lain merebut milikku, batin Irene terkikik geli. Bagus sebentar lagi pasti kamu akan jadi milikku dan aku bisa jadi orang kaya, batin Bella tersenyum senang. Tapi aku merasa tak pernah melakukannya Irene, aku tak mau berpisah denganmu. Aku mohon Davin dengan muka memelasnya. Baik. Berhubung aku masih menghormati orang tua kita, aku beri kamu waktu 3 hari untuk mencari bukti, bahwa kau tak bersalah, tapi jika dalam waktu 3 hari kamu tidak mendapatkan bukti, maka siap-siaplah untuk berpisah denganku, jelas Irene. 3 hari yang benar saja, tak apalah setidaknya masih ada kesempatan, batin Davin berpikir. Kenapa malah dikasih waktu segala sih? Tak apalah yang penting semua bukti sudah aman, batin Bella percaya diri. Baik akan kubuktikan kalau aku tidak bersalah, ucap Davin mantap. Aku tunggu 3 hari lagi semua bukti yang kau dapatkan, ucap Irene lalu ia meninggalkan mereka semua.